Besar arus listrik yang melewati hambatan 4 ohm pada rangkaian listrik DC pada gambar di bawah ini adalah 4 ohm yang mana? Mana 4 ohm? Oh ini. Yang tanya arus yang ke sini, Dek. Kita mulai dari sini ya. Ini kita sebut I total atau I. Ke sini I1, ke sini I2, bolehlah ya. Dari I1 ke bagi lagi menjadi I3 dan I4. Terus I3 tuh ke sini. Ya, dia seri dengan ini. Ini I3 juga. Ke sini juga I3. Jadi karena yang ditanya arus yang melalui hambatan 4 ohm, berarti yang ditanya I3-nya. Nah, caranya gimana, Kak? Ya, kalau seperti ini gambarnya ya harus cari dulu R total. Oke, pertama ini sama ini nyambung ya, I3 itu sama I-nya berarti seri ya. Dia nggak ada cabang. Jadi kamu cari serinya dulu, yaitu 1 tambah 4 tambah 5. Berarti 10 ohm. Terus setelah itu kamu paralel dengan 10 yang ini. Ya, berarti R paralelnya kalau 10 ini 10 berarti tinggal dibagi 2 ya, 10 per 2. Jadinya 5 ohm. Setelah itu ini 5 seri dengan 3 dan 2. Ini R seri pertama. R seri keduanya berarti yang 3 tambah R paralel 1 tambah 2 ya, berarti 3 tambah 5 tambah 2 itu hasilnya 10 lagi. Kemudian di paralel dengan ini lagi, 10 dengan 10 ketemu lagi. R paralel yang kedua juga sama, 10 per 2, yaitu 5 ohm. Berarti udah R total sekarang, yaitu 5 yang awal tambah R paralel yang kedua tambah 2. Jadi hasilnya 5 tambah 5 tambah 2, berarti 12 ohm. Terus habis itu kalau udah dapet R total, kita bisa nyari I total atau I. Rumusnya tinggal V per R total. V-nya yang 12 dibagi 12 berarti 1 ampere. Nah, ini gampang kalau udah kayak gini. Kita perhatikan ininya. Ini 1 ampere. Kebagi ke sini dengan ke sini karena kebetulan dia sama nih, ini 10, ini juga 10, berarti sama ya. Berarti ini bagiannya jadi setengah ampere, ini juga setengah ampere. Tapi yang setengah ampere itu kebagi lagi ke sini sama ke sini ya. Kebetulan juga sama hambatannya. Kalau hambatannya sama, pokoknya dia dibagi rata deh. Jadi setengah ini dibagi 2, jadinya ini 1/4 ampere. Ini juga 1/4 ampere. Jadi berarti yang melalui 4 ohm juga 1/4 atau 0,25. Ngerti? Dari sini 1 ampere kebagi 2. Karena ini paralelnya hambatannya sama, 10 dan 10 tadi. Jadi kebagi 2, 1 bagi 2 kan masing-masing setengah. Yang setengah ampere ke paralel lagi 10 sama 10 hambatannya berarti sama juga. Jadi dibagi 2 lagi setengahnya, jadinya 1/4 sama 1/4. Jadi yang melalui hambatan 4 ohm atau I3 itu angkanya 1/4 ampere atau 0,25 ampere. Paham? Paham, Kak. Oke. Tunggu. Lanjut ya. Ion positif dengan massa 1000 kali massa elektron, 1000 dari massa elektron, dan dengan muatan 10 kali muatan elektron, 10 dari muatan elektron ya, muatan elektron itu E, dipercepat dengan beda potensial, berarti V-nya 80 volt. Dia awalnya mula-mula rehat itu berarti V awalnya sama dengan 0,
Maka energi kinetik ion tersebut setelah melewati beda potensial sebanyak kira-kira berapa ya? EK-nya berapa? Ini tinggal rumusnya hukum kekekalan energi ya, saya. Perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik. Energi potensialnya rumusnya E dikali V. Ya, Q dikali V maksudnya. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Karena awalnya 0 berarti ini dikurang 0 ya. Setengah mv kuadrat aja. Karena Q-nya 10 E, V-nya 80 volt ya. Terus ini setengah. Nah, ini massa elektron nih. 1000 kali massa elektron, berarti 1000 dari massa elektron itu D sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram ya. 9,1 kali 10 pangkat min 31. Dikali V-nya itu adalah salah ya. Ternyata nggak seribet itu. Yang tanya EK ya, bukan V-nya. Sorry. Jadi ini udah langsung aja dapat berarti. Ini delta EK itu adalah EK akhir dikurangi EK awal. EK awalnya 0 karena dia rehat ya. Udah berarti EK-nya ini. EK-nya yaitu 800 elektron volt ya. Kalau dalam elektron volt, E-nya nggak usah dimasukin angkanya ya. Jadi ini kan 10 E, ini 80 volt. Jadi satuannya 800 elektron volt. Atau kalau dalam kilo berarti 0,8 kilo elektron volt ya. Jadi jawabannya dol. Paham? Jadi ternyata ini pengecoh aja ya, masanya sebenarnya nggak perlu dimasukkan ya angkanya. Ada yang mau nanya? Enggak. Oke. Lanjut. Dua kawat logam P dan Q pada ruang hampa terpisah pada jarak 4 cm dan secara berurutan membawa arus 1 ampere dan 5 ampere mengalir pada arah yang sama. Jika P dipertahankan ajek, sedang Q bebas bergerak, maka gaya per meter yang harus dikenakan pada Q agar tetap pada posisi yang sama sekitar berapa? Jadi ini ada kawat P dan Q. Ini kawat P, ini kawat Q. Katanya dia jaraknya, berarti A-nya ya, itu adalah 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Secara urutan arus 5 ampere pada arah yang sama. Ini ke sana. Jadi 1 5 ampere. Salah. I1-nya 1 ampere. I2-nya 5 ampere. Terus P-nya dipertahankan ajak. Ini diam aja. Ya, dipegang. Oke. Terus si Q bisa gerak. Maka gaya per meter yang harus dikenakan Q agar dia tidak bergeser ya, atau pada posisi yang sama ya. Jadi ingat deh, ketika ada dua kawat sejajar dialiri arus ya yang arahnya sama, dia akan timbul gaya tarik menarik ya. Ini gaya Lorentz ya babnya. Gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada kawat sejajar. Materi kelas 12 ya. Terus, nah inilah FPQ, inilah FQP gitu ya. Nah, FPQ sama FQP itu sama aja. Cuma karena ini udah dipegang, dia diam aja. Nah, karena ini nggak dipegang, berarti dia nanti bakal gerak dong ke sini. Nah, supaya nggak gerak, tentunya perlu gaya ya.
Perlu gaya yang menahan, angkanya harus ke sana. Nah, F ini tuh harus berapa? Itu pertanyaannya. Nah, tentunya gaya yang menahannya itu harus sama dengan gaya FKP-nya. Tapi karena tanyanya persatuan panjang, berarti per L ya. Ya udah, kita tinggal masukin F per L, rumusnya adalah mu0 I1 I2 per 2πa. Jadi tinggal masukin mu0 itu berapa sih? 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 1, I2-nya 5, dibagi dengan 2pi kali jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini 4pi sama 2pi 2. 2 kali 5, 10, bagi 4, 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 5 ya, Newton per meter. Gitu. Nah, terus arahnya kemana? Ya, harusnya F-nya itu ke kanan atau menjauhi P ya. Jadi jawabannya yang ini. Karena yang tanya F-nya ya. Berarti yang arah ke kanan. Ya, Dek? Mau nanya. Itu kan katanya tadi terpisah pada jarak 4 cm. Kalau nggak dibilang sejajar, jadinya itu kawatnya sejajar ya? Sejajar, Dek. Ya. Sejajar ya. Ini dianggapnya sejajar. Dari sini juga udah kelihatan kok dia sejajar. Arus yang mengalir pada arah yang sama ya, pasti sejajar ya. Kalau arahnya sama atau berlawanan, dia udah pasti sejajar. Ada lagi, Say? Oke. Lanjut. Sebuah proton bergerak ke arah sumbu Z setelah dipercepat melalui beda potensial V. Kemudian proton itu melalui suatu daerah medan listrik E ke arah sumbu X. Dan medan magnet B ke arah sumbu Y. Ternyata arah gerak proton tidak terpengaruh bila percobaan ini diulang, tetapi dengan mengganti proton dengan sebuah elektron, maka elektronnya proton ini bergerak ke arah sumbu Z. Di sana berarti ya. Salah ya, Z mana sih? Z ke depan ya. Nah, terus ini proton ke sini ya. Ini arah geraknya. Ternyata dia memasuki medan listrik E ke arah sumbu X positif ya. Ini ada E di sini. Arahnya ke sumbu X positif. Medan magnet B ke arah sumbu Y positif ya. Ini B. Oke, ternyata proton arah geraknya tidak terpengaruh. Artinya apa? Kalau arah geraknya tidak terpengaruh, berarti dia tidak dibelokkan. Tidak dibelokkan berarti artinya jumlah gaya yang bekerja pada dia harus sama dengan 0. Di sini adanya gaya apa? Adanya gaya listrik dan gaya magnet. Nah, kalau gaya listrik itu arahnya tergantung arah E-nya. Karena E-nya ke X positif berarti arah F-nya juga ke X positif ya. Karena apa? Karena proton-proton itu buatan positif. Jadi arah F dan E sama. Jadi ini F listriknya. Oke. Arah medan magnetnya pakai kaidah tangan kanan. Ya, coba pakai tangan kalian yang kayak salaman. Mau salaman gitu, dilurusin aja. V-nya ibu jari ya, ibu jarinya ke kita, ke sumbu Z itu ke kita. B-nya ke atas ya, ke sumbu Y itu ke atas. Nah, sekarang kamu lihat telapak tangan kamu arahnya kemana? Kemana telapak tangan kamu?
Bisa nggak? Ke kiri ya, Kak? Betul, ke kiri ya, nggak jadi dah. Ke kiri, benar ya. Jadi itu adalah arah gaya magnetnya. Nah, ini gaya magnet. Jadi berarti gaya listrik sama gaya magnetnya berlawanan. Nah, berarti karena dia tidak terpengaruh, artinya berarti gaya listrik sama dengan gaya magnet. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, ya, karena V-nya tadi katanya tidak terpengaruh. Pertanyaannya, kalau si proton ini diganti dengan elektron, elektron itu muatan negatif, say. Keadaannya sama ya, itu timbul di sini ada medan listrik ke X dan medan magnet ke ke Y ya. V-nya tetap ke sini. Nah, sekarang coba kamu tentukan arah F listriknya kemana? Kalau elektron itu muatan negatif. Kalau muatan negatif, arah F dan E harus berlawanan. Jadi kalau E-nya ke X positif, berarti F-nya ya ke sini. Ini F listriknya. Oke. Nah, arah medan magnetnya pakai kaidah tangan kanan juga. Sama kayak tadi, lurusin aja tangannya kayak mau salaman. Ibu jarinya ke depan atau ke kita. Ibu jarinya menunjuk muka kita. B-nya ke atas. Nah, karena ini elektron, berarti yang kita lihat untuk melihat gayanya itu adalah punggung tangan kita, ya. Karena punggung tangan berarti arahnya ya kebalikannya dari tadi ke kanan. Jadi sama aja, ternyata gaya listriknya sama gaya magnetnya juga tetap berlawanan. Jadi F listrik tetap sama dengan F magnet. Kok bisa sama juga? Tahu dari mana angkanya sama ya? Ini berlawanan memang, tapi kan bisa beda angkanya. Ini pasti sama angkanya. Kenapa? Karena proton dan elektron tuh muatannya sama, ya. Muatannya sama. Ingat, Ki proton dengan Ki elektron sama, cuma beda plus minus. Tapi kalau besarnya ya sama, ya. Ini kan Q kali E, ini juga BQ V rumusnya. Ini sama Q kali E. Ini BQV ya, ingat Q-nya proton sama dengan Q-nya elektron. Jadi pasti ini sama ya. Jadi jawabannya berarti tetap tidak akan terpengaruh arah geraknya. Ngerti? Tadi arah geraknya gimana, Kak? Arah gerak yang mana? Yang mana, Bang? Yang awal. Kan awalnya dia geraknya ke sumbu Z positif kan, Dek? Ya? Iya. Nah, itu untuk menentukan arah gayanya, fungsinya. Udah? Ya, dari awal dulu ya. Kan berarti si proton ini kan mengalami gaya listrik ya, ke kanan. Gaya listriknya tadi karena positif ya, proton. Jadi arah gaya listrik sama dengan arah E. Dan gaya magnetnya ke kiri, ngikutin telapak tangan kan? Ya? Iya. Oke, terus karena di keterangan di soal ternyata arah gerak proton tidak terpengaruh, berarti dia tidak belok. Berarti artinya gaya magnet dengan gaya listrik harus sama dong, bener nggak? Supaya tidak mempengaruhi arah V ini nih. Nah, jadi kesimpulannya percobaan awal berarti gaya listrik sama dengan gaya magnet. Ingat rumus gaya listrik kan Q kali E. Gaya magnet BQ V, benar? Iya. Oke, ini percobaan awal. Ini percobaan awal. Percobaan yang kedua, kita ganti protonnya dengan elektron. Nah, kalau ganti dengan elektron, ya tentunya arah F-nya kebalikan. Yang arah F listrik ke kiri, karena E-nya ke kanan kan? Elektron kan muatan negatif. Kemudian gaya magnetnya, karena negatif berarti ngikutin punggung tangannya, yaitu ke kanan. Berarti berlawanan juga dong F listrik dengan F magnetnya, benar? Iya.
Iya benar. Oke. Nah, terus karena gaya listrik itu rumusnya Q kali E, ingat Q proton dengan Q elektron sama kan, Dek? Ya. F magnet juga B Q V, kalau B dan Q-nya kan udah pasti sama ya, cuma diganti cuma proton sama elektron kan. Iya. Harusnya yang beda muatannya, tapi ternyata muatan proton sama elektron kan sama ya, Say. Iya, Kak. Jadi berarti besar gaya listrik sama gaya magnetnya juga bakal sama. Dan karena berlawanan berarti juga dia akan sigma F-nya juga sama dengan 0. Sehingga ini juga akan tidak mempengaruhi gerak. Paham? Oke, Kak. Oke. Ada lagi? Lanjut, Dek. Lanjut, Kak. Oke. Kelajuan partikel yang memiliki momentum linear, P-nya berarti ya, 5 mega elektron volt per C, dan energi sebesar 10 MeV adalah, jadi tanya V-nya ya. Tadi dulu. Oh ya, ini kita bisa menggunakan hubungan E kuadrat sama dengan E0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat, say. Pakai ini boleh. Oke, E-nya 10. Ya, terus ini nggak tahu. Terus P-nya, oh, ini E0-nya langsung aja ya. E0-nya karena nggak tahu kita ganti ya. Ingat hubungan E dengan E0. Hubungan E dengan E0 itu adalah E0 per gamma. Jadi kalau E0 berarti E kali gamma ya. Jadi ini tinggal E kuadrat gamma kuadrat ya, tambah P-nya tadi 5 kuadrat ya. Karena ini MeV per C, jadi C-nya juga habis ya. Karena ini rumusnya, satuannya MeV per C, jadi C-nya habis ya. Berarti ini 10 kuadrat sama dengan 10 kuadrat kali gamma kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 100 dikurang 25 sama dengan 100 gamma kuadrat. Ini 75 sama dengan 100 gamma kuadrat. Berarti gamma kuadratnya 75 per 100. Atau gamanya akar dari ini. Akar 75 itu 5, akar 3, akar 100 itu 10. Jadi setengah akar 3. Itu gamanya. Berarti V-nya berapa, Say? Ingat hubungannya sin cos ya. Setengah C ya. Jadi jawabannya yang B. Ini sin theta, berarti ini cos theta-nya. Ada yang kurang paham? Silakan tanya aja, nggak apa-apa. Ini kalau nggak paham satunya, ini MeV kuadrat per C kuadrat ya. Kalau dikuadratin dikali C kuadrat, makanya ini hilang. Ini MeV kuadrat. Jadi satuannya tinggal MeV, udah sama dah pokoknya. Jadi tinggal pakai 5-nya aja. Tadi tuh kenapa pakai sin cos, Kak? Gamma sama V, saya hubungan gamma sama V. Ya. Udah sering kan kita bahas pas UTBK, kalau gamma itu akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Kalau pakai manual ya kamu masukin ke sini gamanya setengah akar 3 dapat V-nya segini ya. Cara cepatnya pakai hubungan sin cos. Kalau gamma sin theta udah pasti V-nya cos theta C ya. Jadi kalau gamma misalnya 0,6 berarti kan sin 37 pasti
V-nya 0,8 ya, cos 37. Sebaliknya ya, misalnya gamanya setengah, berarti ini sin 30, berarti V-nya cos 30, setengah akar 3, dan seterusnya. Itu cara cepatnya saya, hubungan V sama gamma itu sin dan cos. Ketukar juga nggak masalah. Ini mau cos, ini mau sin, sama aja kok hasilnya. Ya, rumus dasarnya ini ya. Kalau kamu mau pakai cara manual, masukin ke rumus ini. Nanti dapat V-nya sama aja ya, setengah juga. Gamma itu faktor ini ya, faktor Lorentz. Ada lagi? Pokoknya kalau ini tentang relativitas, itu pasti kalian menggunakan itu ya, gamma sama V. Ya, hubungannya itu ya, gamma sin theta, V-nya cos theta. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Ada lagi, Dek? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut. Dua partikel dengan massa sama besar, tetapi muatan listriknya beda ya, M-nya sama, tapi Q2 9 Q1 dilepas tanpa kelajuan awal dari titik A. Kedua partikel lalu mengalami gerak dipercepat menuju titik B dengan beda potensial antara A dan B 1 kilovolt ya, berarti 1000 volt. Besar perbandingan panjang gelombang de Broglie adalah jadi lambda 2 dibanding lambda 1-nya. Lambda de Broglie yang ada beda potensialnya itu adalah lambda itu H per, lihat dulu. Kebalik. Lambda de Broglie itu rumusnya H per mv ya. mv ya, momentum. mv-nya bisa diganti akar 2 MEK. EK-nya bisa diganti QV, jadinya 2 M QV ya. Nah, karena di soal ini adanya beda potensial, ada muatan, ada massa, berarti kita pakai rumus yang terakhir ya. Lambdanya pakai H per akar 2 MQV. Karena V-nya sama, masanya sama, jadi kita tinggal lihat lambda itu sebanding dengan per akar Q. Udah masukin lambda 2 banding lambda 1, berarti sama dengan akar Q1 per Q2. Karena ini jadi berbanding terbalik ya, kalau sebanding dengan seper. Udah masukin Q1-nya, Q1 aja, Q2-nya 9 Q1. Coret, berarti jadi 1/3. Ya, jadi jawabannya E. Paham? Kalau ini sama ya. Ini juga sama. Kalau H udah pasti sama, ini tetapan ya. Jadi yang beda cuma Q ya. Jadi kamu cuma lihat hubungan lambda dengan Q saja. Lanjut, Dek. Lanjut, Kak. Oke. Inti X ya, inti X ya, nomor masanya A, nomor atomnya Z, mengalami perluruhan spontan dalam 2 tahap. Menghasilkan inti A-4, Z-1 ya, Y. Reaksi yang paling mungkin adalah, ini kayaknya harus dicoba-coba. Kalau tahap pertama, kayaknya coba yang ini ya. Kalau X-nya itu
peluruhannya menghasilkan pemancaran beta ya. Kalau menghasilkan pemancaran beta, beta itu kan 0 min 1 ya. Berarti ini harusnya, anggaplah ini P ya. Itu jadinya harusnya A tetap A, ini sama. Ingat nomor masanya harus kekal, nomor atomnya juga harus kekal. Karena ini min 1, berarti ini harus Z plus 1 gitu ya. Setelah itu, ini tahap satunya. Tahap keduanya berarti si A-nya, si A, sekarang si P ya. Si P-nya, P yang A tambah Z plus 1 memancarkan partikel gamma katanya. Ini benar nggak jadi Y gamma? Gamma itu 00. Jadi kalau ini 00 ya berarti harusnya tetap A, ini tetap Z plus 1. Jadi ini tidak mungkin ya. Gitu dah caranya ya. Ini juga kayaknya tidak mungkin nih ya, karena beta 0 min 1 ya. Sekarang sedangkan ini aja Z min 1. Kayaknya nggak mungkin dah. Ini alfa 42. Nggak bakal. Kayaknya ini dah. Ya, coba. Sekarang kalau yang D ya. Kalau pengen bukti kalian cari sendiri. Apa sih coba ya, kayak tadi cobanya. Yang B sama C. Apa tadi ini? Ini nggak bisa. Nah, sekarang kalau misalkan, ini lari-lari nih. Si X-nya memancarkan dulu partikel deuteron. Kalau deuteron itu 21. Ya, ini P-nya berarti jadi harusnya A-2 ya, supaya jadi A. Ini jadi Z-1. Setelah itu, ini pemancaran pertama. Pemancaran keduanya, pemancaran 2 neutron. Coba, cocok nggak? Kalau si P-nya yang udah jadi A-2, Z-1 memancarkan 2 neutron. Neutron itu D, neutron itu 10. Oke, berarti Y-nya karena ini 10 kali 2 ya, berarti harus ada 2 di sini. Karena ini A-2 berarti jadinya, karena plus 2 jadinya A-4 ya. Karena di sini ada 2 ya, supaya jadi A-2 berarti harus A-4 tambah 2 kan, jadinya A-2. Yang bawah ini 0, ini tetap Z-1 ya, karena ini 0. Jadi A-4 Z-1. Jadi jawabannya benar ya, yang D. Yang cocok yang D. Kalau mau tanya, Boleh. kalau anti neutrino tuh berapa dia gitu ya? Anti Neutrino yang B itu. Anti neutrino itu berapa ya ininya? Berapa ya anti neutrino? Karena dia tidak bermuatan, jadi harusnya muatannya sama aja 0. Harusnya sama aja, Dek. Karena neutrino itu tidak bermuatan. Kayak kalau proton kan proton plus 1 muatannya. Kalau antiproton ya -1 gitu, say. Kalau anti neutronnya berarti tetap aja 10 ya. Oke, ada lagi? Iya benar, tetap 0 ya, say. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke.
nanggung ya. Tapi kayaknya tinggal 2 soal lagi deh. Jarak rata-rata antara pusat bumi dengan massa M dan pusat bulan dengan massa M kecil adalah X. Jadi ini bumi, massanya M, ini bulan, massanya M kecil. Ya, jaraknya adalah X. Andaikan sistem bumi dan bulan adalah sistem terisolasi, maksudnya nggak ada hubungannya dengan planet-planet lain, jarak antara pusat bumi dan titik pada garis hubung kedua pusat, di mana gaya gravitasi total pada setiap benda yang ada di titik itu adalah lenyap. Jadi kalau misalkan di antara bumi sama bulan nih, anggaplah planet-planet lain nggak ada ya, dia terisolasi 2 doang nih. Nah, pasti di antara sini ada ya titik di mana gravitasinya 0 ya. Di sini lenyap katanya, berarti 0 ya, F-nya 0. Titiknya di mana? Oke, ya udah tinggal bikin aja. Kan di titik ini ketarik sama bulan, anggaplah F1, titik ini ketarik sama bumi ya, F2. Nah, supaya 0 ya berarti F1 harus sama dengan F2. Apa rumus gaya gravitasi? Ya tinggal G dikali massa M3 lah di sini ya. M3 dikali M bulan dibagi dengan jaraknya. Tanya apa? Titik kalian antara pusat bumi dan yang tanya adalah yang ke bumi ya. Berarti ini anggaplah itu adalah R. Ini ke sini berarti X min R ya. Berarti F1-nya yang X min R. R1-nya maksud kakak. Jarak dari titik ini ke bulan ya, X min R. Yang ini G M3 kali M besar bumi ya. Bagi jarak dari titik ini ke bumi, anggaplah aja R. Yang ditanya itu R-nya ya, say. Oke, terus GM-nya habisin. Jadi langsung aja. Ini M kali R kuadrat sama dengan M besar dikali X min R kuadrat. Oke, terus ngilangin kuadrat kan diakarin ya. Jadi tinggal akar M kali R sama dengan akar M besar dikali X min R. Berarti ini akar MR sama dengan akar M X min akar M besar kali R. Ini sama aja M. Ini M-nya M besar. Berarti yang ada R-nya kita pindahin ke sini. Akar MR tambah akar M besar kali R sama dengan akar M besar kali X. Ini gabungin berarti akar M kecil tambah akar M besar dikali dengan R sama dengan akar M besar kali X. Yang mau dicari R-nya. Jadi akar M besar kali X dibagi akar M kecil tambah akar M besar. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Aku mau tanya. Boleh. Jadi M3 itu apa deh? M yang di titik inilah benda lain. Misalnya ada di sini ada benda. Ya, ada masanya juga dong. Tapi M3-nya nggak diketahui berapa, nggak tahu ya. Tapi ini bakal dicoret juga ya. Jadi ini kan ada titik 1 sama titik 2, bumi sama bulan gitu kan. Nah, ini bulan, ini bumi, ini bulan. Nah, di titik ini tuh yang di antara bumi ada bulan, ada titik di mana gaya gravitasinya sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada benda di sini, maka dia tidak akan mengalami gaya gravitasi gitu. Jadi dia akan layang-layang di sini. Nah, pada jarak berapa dari bumi ya? Itu pertanyaannya, yang dia tidak mengalami gaya gravitasi. Paham? Oke. Itu soal lagi. Pada peristiwa efek fotolistrik, kelajuan maksimum elektron yang dilepas berlogam bergantung pada, ini tinggal pakai rumus Eka Max ya.
EK max itu kan tinggal energi foton dikurangi energi ambang. Energi fotonnya kan H kali F. Ini energi ambang. Jadi intensitas gak ngaruh samsek. Ini ngaruh, ini nggak ngaruh, ini ngaruh ya. Jadi jawabannya C ya, 2 dan 4. Karena ini kelajuan itu pasti sebanding dengan EK dong ya pastinya.